United ngaco, endingnya dapet. Dan itu bisa terjadi lagi tahun ini. Maksudnya tiga musim kayak gitu di Ten Hag. Nah, ini kan masalahnya nggak dapet juga, jadi ya. Nah, itu udah kita lakuin lah zaman Wenger akhir-akhir kita menang 4 FA Cup, 3 atau 4? 3 kayaknya deh. 3 atau 4 FA Cup, tapi di Liga kita bobrok. Cuma tapi nggak 16. Iya makanya. Gue ngerti, cuma maksudnya dengan mengharuskan tapi lu nggak ngerti, lu nggak pernah ada di posisi peringkat 16. 16 parah banget. 16 parah banget. Parah. Kirain mau nambah trofi, taunya puasa trofi MU. Hey, Astagfirullah, cobaan apa kalah sama Spurs. Musim United itu tuh udah buruk. Peringkat 16, lebih buruk lagi karena kalahnya sama Spurs. Yang peringkat 17. Peringkat 17. Udah gila kali, ya Allah. Emang bener-bener setan. Setan MU. Jangan marah-marah, nyanyi Champions of Europe, you'll never sing that. Lu nggak pernah nyanyi itu. Ya makanya. Pernah. Enggak, bukan. Bahkan sebelum match kan rame tuh fans Arsenal, Champions of Europe, you'll never sing that. Coba nyanyi sekarang. Iya, gue nyanyi akan sekarang. pernah menyanyikan orang. Nyanyi sekarang. Champions of Europe, you'll never sing that. Tuh, lu Arsenal nggak pernah nyanyi. Coba nyanyikan di keadaan setelah kalah lawan Spurs. Nggak apa-apa, tetap punya gelar Eropa. Wah. Nah, menurut gue ya, tim yang tidak terkalahkan sepanjang musim di Europa League ya, di Liga malam Jumat, akhirnya kalah di final karena mainnya di malam Kamis. Ya. Hilang jimatnya hilang. Karena musim lalu juga begitu. Betul. Musim lalu Leverkusen unbeaten dibantai di final lawan Atalanta. Iya. United juga unbeaten dibantai oleh netizen. Setelah ini. Lihat ya. Hanya butuh 3 shots, 1 on target, 27% possession, dan 115 passing sepanjang 90 menit. Berarti ya paling 1 menit 1-2 passing lah. Ya. United hanya butuh 1 kiper tolol. Enggak. Ini itu bukan salah Onana. Iya. Onana udah siap mau ke kiri, cuman karena kena tangannya Shaw. Ya. Bola. Itu salah fansnya yang berharap pada Onana. Iya. Itu salah fansnya. Ya, gue defend Onana nggak ini? Gue defend. Ya udah. Tapi itu gol Brennan apa on goal? Buat gue on kena, goal sih. kena ujungnya. Kena ujungnya siapa, Brennan? Habis itu kena ujungnya Brennan. Karena kalau enggak bolanya keluar, kena dikit. Kalau keluar handsball. Pasti. Kalau masuk nggak dicek berarti ya? Ya nggak dicek, nggak boleh kan kayak gitu. Kan advantage. Iya. Ya tapi layak lah. Layak. Nih, MU 73% penguasaan. Iya. 16 shot. 6 shot on target. Iya. Tapi dari Spurs tanpa berval Madison Kulusevski. Yang Gareth Bale dan Madison lagi nge-host. Spurs tanpa Son ya di babak pertama. Spurs tanpa Madison, tanpa Kulusevski, United tanpa skill mainnya. Kalau kata Ange, you can keep the ball, I take the Europa League. Kenapa gue jadi dukung? Second season kan dia Kapan udah press con nih? Ini kita melihat bahwa ada fans Arsenal bunglon. Maksudnya? Iya, pakai masa demi untuk ngecengin fans United dia mau rela meninggi-ninggikan rival. Paulo saksi hidup bahwa gue menyesal mendukung Spurs tadi. Nah, ini bisa. Itu lucu sih. Ada sih. Dia dukung Spurs dari awal. Dia agak berhalangan sama Doli ya. Doli kan MU gitu. Terus itu nyesel. Kenapa tuh? Nggak tahu karena apa ya? Karena kan pasti alasannya kita dukung Spurs fans Arsenal adalah karena nggak mau ceng-cengin sama fans MU, ya kan? Gak ada fans Spurs di sini. Kita bukan orang London, bukan orang UK. Iya. Jadi sentimennya pasti kan ke MU. Ya. Tapi setelah tadi, gue nggak tahu kenapa ya, nggak tahu yang lain gimana. Tapi setelah masuk menit 80 kayak kena reality check aja kayak anjing Spurs ngangkat trofi Eropa, kita belum gitu. Iya. Gak ada yang bisa dicengin lagi, maksudnya gak ada yang bisa diinjak lagi. Iya. Maksud gue itu lebih buruk dibandingkan dicengin 1000 fans MU, ngerti gak? Ternyata. Kenyataan itu ya? Ternyata. Sama, kenyataan United punya musim yang buruk, peringkat 16, lebih buruk lagi kalahnya lawan Spurs. Itu hina sehina-hinanya itu. Dan 4 kali main kan? Iya, tapi ini kalau menurut gue tuh gimana ya? Ange benar tadi yang Basya bilang. Ya. You can keep the ball, we can keep the Europa League gitu kan. Nah, artinya mereka bisa bertahan dengan solid. Bahkan dengan bola-bola yang krusial, peluangnya Højlund itu masih bisa di clearance dengan baik. Berarti kan
Ya tadi kalau di basket kan kalau misalnya apa? Defense win championship. Ya. Ya kan? Offense win new games. Offense win new games ya kan. Nah, ini benar-benar Ainge tidak bermain naif seperti biasanya, main high defensive line gitu. Dia main benar-benar pressing dan pressingnya sangat kolektif gitu. Itu yang membuat permainan United tidak berkembang. Mengingat memang otaknya juga tidak berkembang gitu kan. Enggak, ini pasti orang-orang bilang, "Bang, lu coba deh yang main bola. Bisa nggak lu main bola?" Enggak. Sekarang nih mereka tuh digaji ratusan ribu pound sterling. Main kayak gitu tuh nggak layak, anjir. Bener-bener nggak layak untuk punya badge United di dada kirinya, ya. Harusnya kan di dada kanannya. Aduh, lucu lagi. Tapi dada kanannya itu kan ada logo Adidas. Iya. Jangan lupa ada deal sama Adidas di tahun 2023. Man United nggak lolos ke Champions League mesti bayar 10 juta pounds. Oh iya, makin. Ya, itu Bruno Fernandes pindah ini. Jadi tidak main di Eropa dan bersama Milan ya. Tim-tim setan tidak bermain di Eropa musim depan. Iya, sambal setan juga nggak main sambal setan. Di Eropa manapun nggak. Setan, sampai tong setan. Berarti fokus lah ya berarti musim depan. Lebih fokus dong. Fokus Fokus Carabao. rebuild. Fokus rebuild dong kan. Carabao. Kan pelatih baru. Enggak, kita punya autofocus kok. Nggak perlu. Nah, mau beli kunyah, udah dapat kunyah. Ah iya kudu punya. Telan aja dulu, jangan dikunyah-kunyah mulu. Telan aja. Kunyah Cunha. Kunyah tetap jadi nggak tuh ini? Ya Kan kalau ya, punya nggak apa-apa, punya kan dari Wolves. Masalahnya yang mau main di Champions League kalau Gyökeres gitu, kayak Gyökeres kan dibilang. Ya makanya gua mau abis, main di abis kunyah tuh dilap dulu mulutnya, dilap dulu. delap. Delap. Ya, beli delap lah. Delap, oke lah. Diselamatkan dari degradasi untuk naik ke 2 posisi. 2 posisi saja. Tapi tadi mencerminkan laga yang cukup boring untuk penonton netral ya. Iya lah, mungkin final ya. jelek lah. Lebih jelek mana? Final Europa League atau kelakuan pemerintah di Zimbabwe gitu? Enggak, maksudnya lebih jelek. Lebih jelek final lawan Liverpool atau lawan United Spurs? Kan dibandingkan katanya the worst final ever tuh. Dua-duanya, satu final terjelek Champions League, satu final terjelek Tapi Europa first half League. not bad Anggaplah loh. kayak gitu. Iya. First Emang half lu not nonton final Europa League banyak gitu? Enggak, Iya, maksud tuh. Iya, berbanding Tapi dengan nggak Champions biasanya League oke kita lah. lihat. Enggak, emang boring. Gimana sih? Yuk, apa Ada yang lu peluang. harapin dari peringkat 16-17? Kalau babak pertama tapi mendingan loh, maksudnya babak pertama tuh nggak terlalu boring banget. Babak kedua pas Spurs defense total-totalan tuh baru boring tuh. Tapi gue ingat pas yang tadi pas live Grombol yang komen itu, ini final macam kualitas final macam apa ini? Ini kualitas final macam begini. Nah, ini sebenarnya mainnya di Wembley harusnya. Playoff Championship. Harusnya mainnya di Wembley. All Untung England nggak turun. final, All Iya. English final. We are going to Wembley, bener-bener harusnya tuh. Iya. Bener-bener. Skor 1-0. Ya. Dan faktanya Tottenham belum pernah angkat piala sejak 2008. Hingga malam tadi. Nah, itu. Terakhir Tottenham angkat piala itu EFL Cup lawan Chelsea. Oh, sekarang Carabao ya. Yang seorang Carabao. Tuh. Nah, tapi gini ya, kita ini karena masih fresh banget nih, mungkin baru kurang dari sejam yang lalu. Exactly. Kurang dari sejam yang lalu kita ngetek ini jam 5 pagi. Gimana soal taktik Amorim? Karena biasanya Casemiro sama Ugarte sekarang nggak ditaruh situ. Terus jadi Bruno cenderung lebih mundur gitu ya, pada bilang juga di sosmed gitu. Jadi dan bisa dibilang dia nggak sacrifice center back juga buat mungkin lebih offense untuk bisa mungkin ngejar gol gitu ya. Baru peluangnya di akhir-akhir juga. Terus Saps juga lambat gitu. Lo ngeliatnya gimana? Gua ngelihatnya memang di babak pertama justru memang mereka tidak bisa tidak bisa mengembangkan permainan karena pressing kolektif dari Ainge dan juga Tottenham ya. Keren Tottenham. At least ngomongnya bener lah. Tottenham. Iya, mereka nggak bisa mengembangkan itu di satu sisi. Mereka tidak punya energi di lini tengah. Di mana tadi Ugarte nggak ada Ugarte, Casemiro seolah bekerja sendirian dan itu menghilangkan potensial offense-nya dari Bruno. Bruno Fernandes jadinya terlalu ke dalam sehingga nggak bisa ngasih sisi kreativitas dan Mount yang diharapkan untuk menggantikan peran Bruno justru malah ya tidak bisa berkembang juga karena bolanya nggak nyampe ke depan gitu. Kalau menurut gue sih kesalahan gue mikir kalau gue jadi Amorim ini berandai-andai aja yang gue lakukan di awal babak kedua itu mengganti Mount dengan Ugarte biar Bruno lebih maju gitu, lebih progresif gitu. Berarti ini on Amorim? Amorim lah. Iya, ini pemilihan pemain Amorim yang
mungkin kurang tepat untuk adjustment-nya juga kurang Enggak, tepat. yang nggak make sense adalah kan kedua tim ini di weekend kemarin punya dua approach yang berbeda. Ainge memperistirahatkan pemainnya, Amorim mayoritas full team. Ya, match kan, fitness. kan untuk match fitness Match dan fitness, ngetes siapa pemain yang bakal perform. Højlund perform dari mananya di lawan Chelsea kemarin? Tapi nggak punya pilihan sih. Enggak, masih banyak pilihan lain yang misalkan Siapa? contoh ya mungkin Mount Falstein atau siapa ini. Dan di New tactic dong. Nggak, iya makanya sepanjang musim nggak pernah main dengan false nine. Kalau di laga final berjudi dengan bermain false nine Riskan itu banget. sangat riskan. Atau Zirkzee walaupun cuma bisa main 45 menit, seenggaknya mainin dulu 45 menit. Højlund itu adalah pilihan ya yang ada terbaik dari yang ada gitu. Oh, Jadi ya. kalau menurut gua tidak menyalahkan pemilihan Højlund karena ya Zirkzee match fitness-nya juga belum full dan juga ya baru sembuh dari cedera, nggak bisa diharapkan untuk langsung main gitu. Jadi kalau menurut gua membela pemilihan Højlund meskipun gua nggak bisa membela penampilan Højlund-nya gitu yang nggak bisa membantu apa-apa. Ada lah momen-momen penting sebenarnya. Sebenarnya ya awal ada shot. Ya. Ya nambah-nambah shot statistik, Iya. penting lah. Buat jadi 16. Ya kan balik lagi orang bilang cocokologi kan. Nah, cocokologi yang ternyata yang benar adalah Ya kan tadi Tim Unggas menjadi pemenang. tim Unggas. Tim Ya, Unggas. Liverpool sama Palace. dan semua tim yang sudah lama puasa gelar akhirnya juara kan. Ya. Misalnya mungkin Arsenal kalau pengen juara 50 tahun dulu kali ya, enggak Wow. juara apa-apa. Terakhir kan 2020. Ya Masih dong. makanya Tapi- kalau mau juara lagi. Enggak, tapi kalau kata Pepsi Community Shield dihitung ya, berarti ya 3 tahun lalu berarti ya. Jar. Sorry kata ESPN FC ya. Itu Iya. ada nge-tweet kan. Iya. Kok Arsenal di X ini checklist sih. Community Shield kan. Iya. Kata Pep juga. Jadi ya 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 udah. 3 tahun lalu masih baru lah. Ya ambil aja lah komunitas, maksudnya ya udah nggak apa-apa. tapi I'm so happy for Son ya. Maksudnya Iya, benar. rivalry aside, Iya. buat gua Harry Kane dan Son nggak pernah menang di Spurs. Akhirnya dua-duanya menang walaupun satunya udah pindah di musim yang sama. Itu mantap sih. Dan juga selain itu kan juga kita lihat banyak catatan-catatan kayak Go Ahead Eagles, Bolonya, Yes. siapa lagi Crystal Palace, Newcastle. Bahkan di basket pun Spurs. akan ada juara baru ya. Maksudnya bukan juara baru tapi yang entah itu yang udah lama atau yang belum pernah juara Yang gitu. empat yang tersisa sih Iya udah makanya. nggak menang ya. Iya makanya. Ya Knicks kan udah lama gitu. Ini sudah maksudnya. lama, oke sih, kayaknya belum pernah. Belum pernah iya. Terus Iya, terakhir masuk final juga waktu. satu lagi Wow. Pacers ya. Iya Bes, makanya. Jadi ya ini adalah tahunnya kuda hitam mungkin ya, atau yang sudah lama belum menjadi juara Ya, gitu. mesti jangan Liverpool dong. Mestinya Arsenal lebih lama. Harusnya Arsenal dong. Nottingham Forest kan ya, itu kalau mau yang lama. Enggak dari top 4 sejauh ini ya. Aston Yang Villa paling lebih Arsenal ikhlas lah. lah Aston Villa. Newcastle ya, Newcastle udah dapet tapi kan. Tapi masih gue nggak bisa habis pikir loh. Bukan Pochettino, bukan Jose Mourinho, bukan Antonio Conte. Orang Australia, Tapi bule orang Australia. Bule Australia keturunan Yunani tuh. Second season selalu menang. Sebenarnya Mourinho juga second season menang ya kan. Iya. Ya itu tadi cocokologi, second season selalu menang. Ya. Ainge terus juga tadi burung menang ya kan. Oke, Unggas ya. Iya, Ada tim Unggas. Unggas. Tim Unggas. Ya, terus juga Gila. ada cocokologi Hasilnya ada nih. Casemiro nggak pernah Kalah di final. kalah di final. Ya, berarti dia nggak kalah karena dia di Madrid aja tuh. Iya, tapi yang lebih kuat nih dukunnya. Tapi kan Onana nggak pernah menang. Ada satu final Casemiro kemarin. FA Cup. Maksudnya? Di Eropa. Oh maksudnya. iya. Iya. Enggak, masuk final. Oke. Ya tapi kan 1 dari 7 kan berarti. Ya, saya Madrid gila. Maksudnya Iya, teman-temannya iya. jago. Ya Onana kan bawa ini sialnya kan itu nggak pernah menang di Padahal nggak final. pernah menang di final. Nah itu cocokologi juga. Aduh, berat sih itu. Ya, Ajax ya? Ajax, Inter sama MU ya? Sama MU. Ajax Inter MU. Makanya fans Chelsea nggak usah takut lah. Lawannya nggak ada foto Betis nggak ada Unggas nih. Iya benar. Betis nggak ada Unggas ya. Real Betis. Nggak tahu sih sih Betis. Gue dukung Betis. Nah, juara Champions League nggak ada unggasnya. Ular sama ini Tower. Tower iya. Emang di quarter di Sama Krosong. knockout stage emang ada yang Unggas? Apa? Di Champions League kan? Heeh. Emang di fase 16 ke 8 ke 4 ada yang Unggas? Enggak. Nggak ada kan? Enggak. Itu lebih aneh cocokologi Iya, Unggas iya, sudah ada. iya. yang Udah, Masuk Udah akal. cukup Unggas sudah sampai di sini Nggak aja. bisa, nggak Unggas bisa, sudah sampai sini Unggas. aja. Kebetulan, maksud gua apa Bradford City atau Bari di Itali Bari itu ayam tuh. Anjing, Bari William. Biasa aja. Transfer apa transfer? Transfer Enggak ada Unggasnya enggak? ada Enggak tahu lah ya. ada singa-singa gitu. Ya oke.
Nah, terus ternyata ini penantian panjangnya Son Heung-min selama 15 Ini tahun tokoh berkarir di Eropa. protagonis ya? Tokoh protagonis dalam sepak bola Nggak, loh. dia nggak pernah gelar sepanjang karir. Yes, level First club, time. level club. Level club. nggak Level pernah. club. Kalau Korea pernah kan Asian Games ya? Ya. Di sini. Tapi nggak kehitung FIFA juga kan? Iya. Iyalah. Itu cuman biar nggak Iya. ini aja apa militer apa? Yang nggak wajib militer. Wajib militer. Tapi maksud gua from Pakansari to San Mames gokil. Dan Menurut gua. Iya, iya. Menurut gua from Pakansari Iya, to iya, San iya, Mames. iya, iya. Son Heung-min, maksud gua, dia membuktikan juga bukan atlet Jadi badminton. lagi-lagi Apa tuh? siapa yang lebih baik? Son Heung-min atau Park Ji-sung? Oh, Dengan gelar ini. Ini kita menyampingkan gelar, sekali lagi menyampingkan skill individu, tapi dampak di tim. Menurut gua nggak akan ada Son kalau nggak ada Dan Park Ji-sung. dampak di negaranya gitu. Gimana? Nggak akan ada Son kalau nggak ada Park Ji-sung, itu aja sih. Iya juga sih benar. Iya. Udah gua harus Masa akuin sih? itu lah. Iyalah. Bapaknya Masa nggak- mau cak itu. Emang Park Ji-sung bapaknya, bapaknya Son nggak ada. Bener juga sih. Maksudnya terinspirasi. Iya. Influencer. Ya belum tentu lah. Itu si yang di Jerman, Caduri. Iya. Cabumkun. Cabumkun. Ca siapa Jauhan ya? kan? Caca Pinat. Nggak, kalau menurut gua itu. Jadi kalau misalnya itu Calontong. udah. Tapi tetap Son Menurut sih gua- kayaknya ya, karena Son ngantar Spurs juara Tapi pertama sebenarnya dengan pilihan timnya yang yang ya, ya, oke. ya menurut gua kayak kalau lu juara sama Solanke dibanding Ronaldo Tevez sih maksud gua ya beda gitu Beda. maksud gua. Iya. Nggak ada bervakulum medicine juga. Dan as a captain. Ya sekap As a captain dari Asia. Iya, dan Walaupun nggak kalau final. dibilang Park Ji-sung tuh nggak pernah main di final Champions League. Waktu Bukannya- juara 2008 nggak main. Maksudnya menang di Oh. final. Waktu 2009 kalah lawan Barcelona. 2011 juga kalah main di Ya kalau final. gitu misalnya kalau emang mau bagusan ya udah coba tuker. Son di United tetap akan juara, tapi Park Ji-sung di Spurs sekarang juara nggak? Belum tentu. Ya, tapi kan ya. Ya kan? Maksudnya kalau mau lihat gitu ya coba ditukar aja. Ya karena ini pertanyaan ini karena orang tuh selalu bias dengan pemain terbaik itu adalah jumlah gol. Oh, Ya kan jumlah assist gitu. Karena Nah, Park gue Ji-sung kalau dibilang akan- dampak menurut gue juga. Ya, Ya, emang karena ya sebenarnya minim pilihan juga sih karena Park Ji-sung di United juga ada. Ya, Kayak jadi Casemiro di Madrid kan. impact-nya jadi lebih luas karena fans MU banyak banget. Ya. Tapi Park Ji-sung di Iya. PSV juga kan. Ya, mungkin Park Ji-sung bagus untuk memperluas Membuka jalan. sepak bola, Iya. sepak bola di Korea Selatan khususnya, karena kan Korea Selatan kan dulu olahraganya itu apa, softball ya kalau nggak salah, banyakannya. Emang ya? itu kan Iya. bukan Jepang. Badminton. Korea juga ya. Ada sejarah. Iya, gue suka nonton drakor soalnya. ada gitu. Tergantung drakor yang ditonton sih gue rasa. Iya. Dan kapan juga tergantung kapan. Iya. Oh ya, tapi Ange Postecoglou, baca bener gak sih? Iya, itu jadi betul. manajer Australia pertama yang memenangkan piala kompetisi Eropa. Katanya, Australia katanya. Australia negeri. Iya. Oh iya Tapi pertama Son nih. juga pertama South Korea angkat piala. Iya Yes. betul. Jadi South Korea kapten, angkat jadi piala kapten. di Eropa ya, kejuaraan Eropa. Iya. There's always a first dan terjadilah untuk Tottenham Hotspur. Jadi kayak emang Asia lagi meroket ya. Lukaku. Lukaku lupa bahasa Inggris. Ya udah lanjut. Iya. Kalian tuh nggak ada peri kemanusiaan anjir, orang udah kalah. Nah, ini- udah kerja di 2 tempat tadi, gimana Nah ini tuh sebenarnya pertanda kalau di tarik Pildun lagi tuh Indonesia masuk Pildun. Underdog. Wah, ini mulai cocokologi nggak Wow. masuk akal. Iya, Kalau iya. ditarik Berlebihan nih. ke Ini ke ujung. Unggas lagi, Garuda, Bro. Nah, itu juara Piala Dunia itu. Boleh nih cocok gitu gue sepakat. Iya. Sama udah penantian lama. Penantian lama. Terakhir 38 bro, 1938. Hindia Belanda lagi. Nah. Logonya belum Garuda sih, tapi ya oke. Nama juga bukan Indonesia. Logonya bukan Indonesia. Belum merah putih sih kayaknya tuh. Hindia Belanda, lagu kebangsaannya ini. Oh, udah. Enggak, dia mau ngelawak Hindia bahas sekarang kan lu. Enggak, lu nggak mau marah-marah, lu nggak mau apa. Udah, maksudnya ya marah-marah juga tidak akan merubah hasil. Cuman memang ya sakitnya tuh lebih sakit daripada lawan Villarreal, kalah di lawan Villarreal karena Kenapa? get out. Ya, terus? Ya karena gue merasa bahwa lawan Villarreal United udah pernah juara Europa League, jadi nggak ada urgensi untuk juara lagi gitu. Ya, Maksudnya sekarang juga udah pernah. iya enggak, beda. Saat itu sudah lolos Champions League dan musimnya tidak seburuk sekarang. Oh, ya, oke. Musimnya sekarang itu musimnya sangat buruk dan butuh penyelamat gitu yang bisa menyelamatkan muka United gitu. Jadi dan tadi itu kan pertaruhannya adalah
lo bakal ngecengin orang 1 tahun penuh atau lo bakal dicengin yang bisa bertahun-tahun karena seburuk-buruknya tim kalian nggak pernah peringkat 16 kan? Ya. Itu makanya itu akan selalu dikumandangkan gitu. Walaupun United nanti juara Wimbledon atau juara All England gitu kan, sampai ke tenis, badminton, iya, kan, dijuarain semua tetap aja. Ya udah lu mau juara apa juga, tapi seburuk-buruknya tim kita nggak pernah peringkat 16 tuh gitu. Makanya itu yang menjadi gua kayak anjir ini sedih banget sih. Double-double gitu sedihnya. Gimana Gitu. Di tahun nggak, apalagi Nggak usah. Aduh, gue nahan buat ngeluarin itu keluar juga. apalagi di tahun Liverpool nyamain gelar ke-20. Iya, exactly. Jadi kayak beda banget ya. Iya. Satunya lagi mencapai kejayaannya nih, bahkan bisa menyalip sebagai King of England. Well, King of England Liverpool. Iya. Iya, secara trofi. Ya, secara jumlah trofi, Secara cuman jumlah trofi. ya serah deh kalian mau itu gimana. Ya 20 ya 20 lah. Iya, oke. Gelar 20 ya 20. Terima kasih. 20. Tapi fokus kan, bisa fokus musim depan. Siapa tahu malah fokus 3 kompetisi aja berarti kan. Fokus renang aja renang. Tapi kalau ngomongin what if jadinya ya, maksudnya kan iya. walaupun udah terjadian kayak gini, misalkan Ten Hag tetap yang ngurusin, nggak masuk final. bahkan nggak masuk final. Nggak ya? masuk final. Pas Lyon kalah. At Pas least- di Lyon kalah. Nggak masuk final tapi stabil di liga. Nah, jadi nggak seburuk itu loh. Iya, menurut gua gitu. Masuk Jadi mending top 10 lah ya. Ya Europa League masih kekejar lah. Conference Jadi mending apa? Gua mending ya kalau juara ya mending juara lah Europa Oke, League. oke. Maksudnya perbandingannya apa nih? What if-nya? Ten Hag bagus di liga, at least Europa League Atau atau cup kecilnya. Tapi ternyata tiap musim gelar. ya makanya gue akan bisa. Tapi kalau di Europa League belum tentu lah. Belum tentu. Oke. Tapi Amorim akan lebih baik dari Ten Hag nggak menurut lo? Akan baik ketika Standar lebih baiknya apa? sebenarnya Amorim tuh sudah tahu cara mainnya tuh mau kayak gimana, visinya tuh udah jelas. Nah, tapi gini loh, maksud gue gini. Kan si Amorim bilang, we need to suffer. Oke. We need to suffer now. Baru nanti di musim depan kita akan perbaiki. Ini juga banyak yang bilang ini adalah seleksi pemain-pemain Ya. yang akan bertahan atau enggak. Oke. Masalahnya, bargaining power United lagi jelek dengan nggak masuk Eropa. Pun masih bayar, pun ownernya masih Glazer. Jadi memang makin susah nih situasi, misalnya di bursa transfer. Bukan cuma di bursa karena harga ya. Iya. Kita tahu ada United Tax. Iya. Ya kan? Selain itu juga pemain juga ragu masuk sekalipun ada duitnya karena aduh dia bahkan nggak main di Eropa, bukan nggak main di Champions League aja, bahkan nggak main di Eropa gitu. Sorry bro, it's United. Jadi pemain tetap akan mau. Siapa? Kunya. Tadinya Wolves. Kan Kunya dibilang Fabrizio Romano selangkah lagi Kunya akan bergabung dengan United setelah nonton Europa League, mundur dia 3 langkah. Wow. Tinggal selangkah lagi mundur dia. Iya maksudnya gitu kan, maksudnya iya. kayak, ya maksudnya kalau Casemiro ya bisa dibilang atau Eriksen udah, usur lah. Nah maksudnya untuk datengin minimal ya, Bruno Fernandes susah. Usah lah kalau world class. Maksudnya yang datang, misalnya Højlund, Zirkzee ya kita nggak bisa bilang dia adalah solusi kan. Ya gua Kalau Bruno solusi di momen itu. Sampai sekarang. Derry kalau mau nyari makanya- solusi. Derry. Oh, kasih- Dari kasih solusi. Iya, kalau mau Dari solusi. Jenggo. Nggak, makanya menurut gue ini memang tugas beratnya Omar Berada dan lain-lain untuk nyari pemain yang mungkin secara kualitas bisa didapetin dari tim yang agak sedikit menengah ke bawah. Contoh kayak pemain kayak Delap. Mungkin dia bisa nyari ke tim-tim. Tapi Delap akan jadi Højlund 2.0 bro. Enggak. Gue nggak percaya itu. Dia technically better lah. Menurut gue ya. Mungkin bisa nyari-nyari ke tim-tim yang kayak Dibling mungkin, Diblingnya Soton atau Alkhanusnya Leicester. Approach yang dilakukan oleh Jurgen Klopp dulu ketika beli Sadio Mane, Andy iya. Robertson. Iya. Itu masih bisa dilakuin sebenarnya. Maksudnya ini bukan kayak kartu mati United. Tinggal gimana pembelian dan scouting pemainnya. Dan MU selalu kalau ingat Class of 92 gimana dia rising-nya sama pemain akademi. Yeah. Dan pemain akademi MU ini kan salah satu yang terbaik di liga Masa sekarang. mana di Soton kayak Delap di Ipswich? Nah, bukan. Maksud gue bukan itu. Poinnya adalah dia bisa nge-approach-nya dengan cara seperti itu. Dia nggak mungkin dapat nama-nama kayak Osimhen, Gyökeres, tapi lu bisa nyari pemain yang mungkin levelnya tier di bawah tapi punya Premier League experience. Seenggaknya naikin dulu ke Conference, ke Europa League. Musim depannya bertahap. Wow, agak lama sih tapi oke. Make sense kan? Iya, make sense, cuman jauhnya kita conference dulu ya. Europa League dulu gitu. Nggak, musim Nggak depan mau udah target fokus. Europa League aja minimal. Udah fokus Iya, benerin aja di Kayak liga. dia tuh bagus di Premier League. Realistis.
Wow, Premier League experience, bro. Ya, tadi di finalnya starting tuh tadi dia. gue pas nge-MC nanya kan, kira-kira musim depan pemain yang perlu dibeli oleh United apa? Ada yang jawab Mbappe. Gimana caranya beli Mbappe ya, anjir? Gimana coba caranya beli Mbappe? Beli Gyökeres aja nggak bisa gitu. Ini udah pasti nih, Gyökeres bakal mundur nih. Akan susah didapetin. Iya. Karena Ya, pasti. Gyökeres Tapi- bilang dia pengen main di Champions League gitu. Oke, paham lah gue tim yang pengen main di Champions League. Tapi terus tadi Dita ngomong kan, this is United bro. Gue lama-lama paham kenapa pemain-pemain tuh mau lah ke MU karena nggak bisa dihilangkan lah kalau pemain-pemain yang usianya muda itu sempat lah pasti di era ngefans sama MU. Saat dia sudah berhasil jadi pemain, mungkin bukan nggak mungkin kalau kayak gue bisa nolong MU. Enggak, tapi gini loh maksudnya dengan krisis bertahun-tahun yang dimiliki dan mereka tahu juga pressure-nya setinggi apa. Misalnya United deketin itu sama Liverpool, ya pasti Liverpool lah milih. Iya, kalau ngitung profesionalnya kayak tren segala macam, kalau ngelihatnya pemain bola kerja, ya Iya, maksudnya itu It's sangat United masuk gue akal. tahu, tapi situasinya kalau bukan cuma soal ini ya, soal gimana, cuma ketika situasinya, lu bayangin timnya sistemnya nggak jelas, masih belum clear, terus pressure-nya tinggi banget. Ya. Orang kan ragu lah masuk situ, maksudnya mereka lihat Rashford, mereka lihat Sancho, mereka lihat Anthony gitu loh maksud gua. Itu juga selain no European football ya, gua rasa untuk pressure segede itu di tim yang masih bingung, situasinya bakal berat sih menurut gua. Ya, bakal berat datangin pemain karena masih punya PR juga untuk menyelesaikan nasib dari Anthony, Rashford dan juga Jadon Sancho. Ini pemain mau digimanain, gaji mahal-mahal, harga belum tentu ada yang mau beli. Kalau loan lagi tuh sangat buat apa gitu di loan lagi? Kayaknya memang harus potong harga gitu tiga orang ini. Maksudnya selain kayak emang mereka itu adalah long live fansnya MU, Man United misalnya. Tapi kalau ada tim lain yang itu pasti digeser ke situ sih. Iya, Contoh misalnya siapa? Mau misalnya contoh Declan di West Ham, pilihannya dua, pasti milih Arsenal, gue sih pede. Atau misalnya pilihannya antara Liverpool atau United misalnya. Iya. Misalnya punya deketin juga selain United, bisa aja dipindah dengan harga yang sama ya. Oh, iya. Pasti pindahnya ke yang selain United. Oh, Kunya kan dideketin sama ini juga. So, Liverpool. ya makanya, masa kalau dideketin harganya sama, Iya tuh milih United. ya Iya. belum tahu kan? Ya, tapi kan Maksudnya itu satu sama ada projectnya kayak gue bakal jadi cadangan atau enggak segala macam gitu-gitu ya loh. Bisa juga, Iya. tapi pressure. Tapi maksudnya gitu ya, paling levelan itu karena ya dia juga anyway kemanapun itu upgrade dari Wolves kan, Iya. gitu. Downgrade sekarang. Ke United downgrade Walaupun 16. punya, jangan pindah ke MU. Tapi kalau kamu pindah ke MU, golin ya. Kamu FPL aku, please. Tapi salah peringatan. Downgrade. Maksud gua Calvert-Lewin pun sekarang kalau dia pindah ke Iya, downgrade. United itu udah. Jangan gini. Peringkat yang di bawah peringkat yang di bawahnya Spurs. Mau ke MU downgrade orang juara Euro. Balik anjir dia. tapi gue tuh nggak bisa write off United sih. Maksudnya banyak, ya gue pengennya semoga tetap di posisi itu sebagai rival dan segala macam. Tapi banyak case-case contoh di Liga Inggris tuh Aston Villa dibawa legend Anda Gerrard ke peringkat degradasi sama Unai Emery diangkat Iya. Champions League. Ya berarti ganti pelatih kan? Leicester sebenarnya nggak harus, Leicester dari degradasi promosi juara Premier League. Oke. Jadi maksudnya banyak case-case yang Enggak, sebenarnya Leicester anomali lah, Bro. enggak, maksud gua bukan hal yang tidak mungkin. Ya Aston Villa itu, Aston Villa udah degradasi dibawa ke ini. Oh, Aston Villa Ya, itu punya kan semua tradisi gitu. Maksudnya powernya sebenarnya gimana pinternya board MU aja. Tadi nyingkirin yang lu bilang Anthony segala macem, dan beli pemain itu pinter. Udah tahu aja, nggak usah sok-sokan kayak Jerome Pauline tuh mau beli pemain pinter, Jerome Pauline. Jago matematika tuh dia. Iya. nggak usah soal mau kayak dikeluar sama dia udah. Ya sekarang dulu Delap, Dribbling, beli Anthony Robinson. Tapi akan balik lagi, Basya. Maksudnya kayak Buemo, Wisa, siapa kayak kemarin beli Dorgu, beli Dorgu beda. pemain-pemain maksudnya Dorgu kayak Liga Italia dong. Ini kita ngomong Premier League proven player. Nggak, menurut gue tetap aja kalau misalnya lu bilang, misalnya Emery bisa ngebawa Aston Villa naik. Pressure-nya nggak segede MU, bro. Iya. Dan Maksud dia gua, ada MU itu akan disorot spotlight, lu main jelek dikit segala Iya. macam. Holland di Aston Villa nggak akan segini dibulinya. Exactly. menurut gua. Iya. Maksud gua kayak siapa misal Watkins ke MU, abis Watkins juga. Maksudnya anjir, gua udah mainnya susah, supportnya minim, klubnya drama, fansnya toksik gitu. Iya kan Aston Villa lagian juga dibantu rezim kan.
Ya, kan fansnya Oh, si Pangeran. iya Pangeran. Oh, alah. Pangeran Siaan lagi. Kaget gue. Bukan. Gue kaget dikit gitu, tapi oh iya bener juga bener ya, kan? bener. Maksudnya itu Pangeran rezim loh, beneran, dan nggak bisa memang monarki. nggak bisa Ah. digulingkan mereka. Iya, bener yang monarki. kunci tadi, bener. kuncinya Amorim pernah melakukan operasi besar-besaran juga di Sporting dulu. Cut hampir semua pemainnya. Iya. Habis itu dia rekrutmen bareng Hugo Viana waktu itu di sana ngebalikin squad Sporting. Nah, ini juga harus dilakuin buat MU. Kalau Iya. bisa melakukan itu menurut gua nggak butuh waktu Nah, lama. mau nggak? Nah, itu masalahnya kan iya. balik lagi di situnya. Itu, nah makanya Situnya. udah pressure-nya tinggi, tapi manajemennya tuh masa bodoh gitu. Oke. Nggak tahu masa bodoh atau emang bodoh beneran gitu. Tapi kalau udah segini nggak mungkin masa bodoh sih menurut gue. Iya, ini udah gila. Pasti sih. mereka, ya maksudnya ini kan Glazer, berpengaruh. bro. Ya maksudnya Glazer saham bisa turun kalau dia emang nyari duit. Maksudnya ini akan berdampak sama banyak Iya, hal iya, gitu. iya. Jadi dia pasti nggak membiarkan situasi. Maksudnya kalau bobrok yang nggak segininya kali ini parah banget bro. Parah 16 The worst tuh. season gue nonton United. Ya orang mungkin I mean, juga nggak pernah di sejarah sih iya. Nggak pernah berpikiran United ada di posisi 16. Masa sejelek-jeleknya dia bakal puasa gelar lah amit-amitnya gitu kayak Liverpool. Liverpool pun di masa puasanya gelar Liga Inggris mereka nggak sampai segininya Ya, bro. Kalau mungkin kalau sebelum liga mulai ya, Iya, bisa jadi 16 karena kan huruf M. Benar. Tapi kalau udah berjalan 37 laga mau 38 nih. Zulkifli terakhir tuh Zulkifli. Iya. Nggak ada juga. Zule, nama- Zule. Tim. Itu pun P-nya yang dihitung. PC. PC. Oh iya. Sama Karsal udah nggak di satu nih. Ada AFC Bournemouth. FC Bournemouth. Kenapa sih ada AFC? AF lebih dulu daripada AR. Bentar, oke. Ini gue jadi ada diskusi gue bahas tadi sebelumnya. Kalau ini kan MU puasa trofi, Arsenal puasa trofi. Ini jadi pertanyaan dari gue aja. Musim siapa yang baik? Enggak lah. anjing. Nah, apakah dua-duanya ini musim buruk? Oh enggak lah gila, dia enggak lah gila. Enggak lah. Arsenal mah enggak lah. Harusnya nggak cedera Come on. segitunya, gue masih yakin. Kita nggak sesuai ekspektasi, tapi bukan season buruk lah. Iya, Oke. bukan season yang Ya. buruk. Bukan season yang buruk. Memang Cuman iya kalau tadi. puasa aja rasanya kalau patokan trofi ya. Kalau kan terus. Mereka tidak season yang buruk dengan komposisi pemain yang ada. Enggak, ya ini adalah maksimal yang mereka bisa. Oh, oke. Gitu. Kalau juara muluk-muluk lah. Ya itu putus dengan realita lah kalau mereka masih memimpikan juara kan dengan skuad yang ada. Tapi kalau dibilang musim mana yang sama-sama buruk, enggak lah, jauh sekali. At least dia masih ada happy menang bla bla bla, Iya, ada betul. hope, oke. Nggak, kemarin kan gitu soalnya pertanyaannya. Pertanyaan buat fans United di era Ten Hag adalah, lu dihancurkan setiap minggu nih, roller coaster, tapi ujungnya dapet piala. Atau kayak Arsenal peringkat 2, tapi sepanjang musim sebenarnya stabil aja. Iya. Kan Arsenal basically cuma kepleset sama Aston Villa sama Fulham kan, misalnya di musim lalu. Iya. Tapi sisanya bahkan dari 2024 ya kalau nggak salah. Itu pas yang abis Boxing Day kesini kan hampir semua menang gitu. Selain yang Aston Villa itu ya, sama Fulham di awal tahun baru ya, Iya. kalah itu. Jadi Tapi sisanya tuh menang semua. Menang semua. Jadi- sama paling imbang lawan City doang. Imbang lawan City 0-0 kalau nggak salah ya. Literally kalau nonton mentalnya happy Ya, aja jadi kan? menang. Jadi maksudnya week by week menang, tapi endingnya nggak dapet. Nah, United ngaco, endingnya dapet. Dan Iya. itu bisa terjadi lagi tahun ini. Iya, Maksudnya tadi tiga, kayak tiga gitu. musim kayak gitu di Ten Hag. Nah, ini kan masalahnya nggak dapet juga. Jadi ya. Nah, jadi itu udah kita lakuin lah zaman Wenger akhir-akhir kita menang 4 FA Cup, 3 atau 4? 4 Ya, di 3 kayaknya deh. 3 lah, 3 atau 4 FA Cup. Tapi di Liga kita bobrok. Cuma Tapi nggak 16. Iya, makanya. Gue ngerti, cuma maksudnya dengan ekspektasi. Lu nggak ngerti, lu nggak pernah ada di posisi peringkat 16. 16 parah banget. 16 parah banget. Parah, Maksud anjir. gua Arsenal berapa 6 ya waktu itu ya? Itu Nah, gue ngerti, cuma maksud gue di mana kita harusnya waktu itu sempat Wenger out apa segala macam karena nggak juara-juara. Oke. Tapi kita memprioritaskan cup competition ke FA Cup dan akhirnya menang FA Cup. Jadi Makanya bukan- akhirnya menang banyak banget kan. Iya, jadi bukan hal yang baru. Biasa Oke. Kak, ketika lu fokusnya ke yang bigger picture yang lebih besar dan dengan squad yang minim dan banyak cedera, otomatis bakal sacrifice Oke. di. Tapi tadi menarik, setuju. Mending mana? Roller coaster musim jelek tapi dapat piala atau ya udah aman tapi nggak dapat apa-apa gitu. lu Arsenal udah pernah kayak gitu. Iya makanya lu mending yang mana? Enggak, pialanya apa dulu kalau gua? Iya kayak FA Cup. Nggak mau. Kalau gua piala ya major, UCL Iya, itu atau major. Premier League. FA Nggak, Cup itu kan maksud gua major. itu kan udah kita masih Arsenal masih punya terbanyak. Iya. Dan itu juga udah pernah musimnya roller coaster walaupun nggak 16, Iya. tapi akhirnya menang seperti tadi dia bilang di era Wenger, di era masih masuk Champions League. Itu udah pernah dirasain. Jadi itu sih nggak memuaskan buat Arsenal karena Iya. nggak progres karena udah pernah di situ gitu. Ya tapi kalau gua apalagi dengan United yang carut marut ini dengan musim yang roller coaster tapi di ujungnya dapat piala dibanding
main ya stabil tapi peringkat 4, peringkat 3 gitu, peringkat 2 let's say. Itu yang mana udah dilakukan waktu Ole peringkat 2 dan Jose Mourinho gitu. Nggak mau juga karena tidak ada yang dirayakan di akhir awal gitu. Beda. Ketika lu sama Ole, lu tahu bahwa tim lu tuh belum pantas untuk juara, ngerti nggak? Oleh emang Dua, tapi tim lu tuh belum pantas untuk juara. Covid kan menang terus. Yang dia rekor. Jadi boleh away. Liverpool ya? Iya. Iya bener. Lu bisa ngeliat cara Tapi pas Leicester juara kayaknya ya, yang pas peringkat 2-nya orang nggak penting juga. bukan Mau Arsenal atau enggak, Leicester kan nomor 2-nya kan nggak Arsenal akhirnya ya. Oh Arsenal ya? Iya, Oh, yang tapi terakhir ya ya? maksudnya pas Leicester juara udah peringkat 2-3 nggak penting sebenarnya kayak Arsenal Newcastle sekarang. Iya, Mungkin itu ya United ya. Dan maksud gua pas lu nonton Ole kan juga ada movement Ole out karena permainannya kan. Maksudnya dalam artian Nggak berkembang. nggak berkembang apa segala macam. Beda kalau misalkan di Arteta sekarang, meskipun juga ada yang Arteta out karena kita nggak juara, tapi deep down semua orang tahu bahwa Arteta ini taktikly itu ya bagus. Cuma tidak didukung pemain. Cuma ada kenaifan sedikit lah, kayak beberapa bisa dibahas, tapi intinya kita bukan beda finish keduanya gitu loh, bukan yang kayak perlu perombakan atau gimana. Mungkin yang relate pas fans Spurs sama Pochettino kali, dia tahu Pochettino ini mainnya bagus, tapi kita belum juara gitu, ngerti nggak? Mental aja nggak sih? Ya Mental. dia nggak tahu Mental. cara menang aja gitu. Iya. Kayak Pochettino terus juga Arteta gitu. Karena belum ada di fase-fase big game gitu. Iya. Dan kalau gue main di posisi ngejar yang gede meskipun gagal ya daripada ngejar Iya, yang gue juga. maksudnya ya udah kita yang penting try our best dan kita udah deket kok 2 langkah lagi, Champions League 2 langkah lagi, Premier League peringkat 2. Iya. Maksudnya sebenarnya kalau misalnya oke, ini musim nggak sesuai ekspektasi. Oke. Tapi mau gimana pun 3 musim terakhir Arsenal progres. Oh ya, oke. Maksud gue gini, gue masih akan tetap bilang musim dimana berarti musim lalunya lagi waktu yang Haaland Overachieve. lepas kuncir itu overachieve, masih gue merasa sampai sekarang. Ya, Oke. setuju. Karena itu jelas banget target Ya. itu balik ke 4 besar, kita semua tahu. Ya sama kayak Liverpool tahun ini lah overachieve. Harus diakui. Iya. Pelatih Baru target kita 4 besar. Nah, tahun lalu yang udah hampir dekat banget. Iya. Tapi kenyataannya tahun ini, sekarang anggaplah nomor 2 juga. Kan sama, title runner up. Tapi semifinal UCL, bro. Oke, ada progres Maksud gue itu tentunya. progres dong. Jadi udah ada stabil nih antara nggak cuma di liga, di lain juga Jangan bisa lupa, fokus gitu. semifinal Carabao. Carabao Cup. Maksudnya berarti ada 3 kompetisi yang Arsenal sedikit lagi, emang kalah di semifinal, tapi itu jelas nggak didapat di musim lalu. Karena Oke. musim lalu mereka fokus banget di Premier League, main bagus segala macam, yang lain berantakan. Oke. Gitu. Bahkan kalah sama yang pakai baju putih itu kan kalah BCF ya. Forest apa lawan apa? Oh, pokoknya. iya. Anjir, iya, Pokoknya campaign no red itu ya. campaign no Iya, red, itu. tapi nomor win juga di situ. Belum- Tapi kan dengan 3 kompetisi, ibaratnya semifinal anggaplah top 4-nya lah ya. Top 4 lah, top 3, top 4 kan kalau 4 besar terakhir kan berarti ada peringkat top 4 di Champions League, top 4 di Carabao dan nomor 2 di Liga gitu. Oh. Kalau Carabao siapa ya lawannya United lawan siapa sih? Coventry. Waktu kapan? Semifinal Yang juara? Carabao. Enggak yang menang Newcastle. Semifinalnya Semifinalnya nggak Brighton. Adu penalti. Oh ya Brighton. Brighton. Nah makanya Yang maksud gue Lindelof, gitu. Lindelof. Iya, iya. Ibaratnya gini lah, misalnya Champions League gue mikir ya, 4 semifinalis nih. Kan PSG Inter. Arsenal Barca, anggaplah Barca yang menang. Berarti kan Arsenal peringkat 4. Peringkat 4 dari 4 semifinalis misalnya gitu ya. Iya. Gue sih yakin kalau Carabao itu Arsenal berarti maksudnya perebutan juara 3 ketemu Brighton menang Arsenal. Oh, oke. Jadi top 3 lah Nah. di Carabao. Top 2 di Premier League, top 4 di Champions League. Menurut gue itu progres. dan ngomongin juga kan sekarang Champions League juga pakai liga kan. Nah. Itu liga nomor 3 juga di bawah Liverpool Barca. Itu gak penting. Ya bukan enggak maksud Gue juga bukan kesel ya, Pak. Format itu. Buat apa satu? Borneo juga kesel format itu anjir. maksudnya kita juga maksudnya Liga konsisten satu ya? gitu. Yang dihitungin juara yang oke. Iya, lanjut. kita konsisten di Eropa gitu. Ini kita kalah sama Inter kan? Kita kalah cuma sama Inter PSG udah. Inter penalti. Penalti. Inter penalti, Merino ditunjuk. Gua masih. No, langsung. Loh, Typical, coba nonton. typical, Nggak, typical. ibaratnya kayak gitu. Iya, Ya, iya, kalau iya. cuma sama PSG, nggak cuma sih, emang PSG Dia lebih ya layak bagus, lolos, gue layak tahu. lolos. Dan berpeluang juara. Tapi maksudnya, ya Liverpool cuma kalah sama PSG gue sih. Iya. Iya. Ini fans Arsenal nih NPD yang lagi dibahas kan United ya. Enggak, gue sengaja emang ngajaknya. Enggak, dia lempar. Gue ngajak bahasa itu karena emang kita butuh Sudut pandang lain gitu. Salah satunya, dan soalnya pas fans MU lainnya saya ajak, mukanya
Ya lebih buruk. Anda kan dari juga Anda lah. mengajak-ngajak teman-teman Anda fans MU sebenarnya tapi tidak datang. Iya. Ya, cuman fans MU yang berani lah buat take ini. Ya enggak. Karena lu emang tackle bebas. Kalau nggak ada komitmen juga tidur lu sekarang kan. Oke. Ini berhubung masalah durasi dan segala macam Ya udahlah Ini kalian nggak ada empatinya. Ngobrol panjang-panjang anjir. sedikit kembali ke pertandingan. Masing-masing dari kalian MVP di pertandingan itu. MVP. Gua suka kan yang dapat Vicario Romero kan. sih. Yang dapat Romero. Ya, Iya, Romero makanya versi kalian. Romero bagus, tapi Gua nggak suka dia. Vicario Tapi- sih gua. Ya Vicario mau gimana pun. Ya Vicario oke. Setuju gua. Gue Romero juga lagi. Romero, lu tuh nonton apa berantem sih gitu? Derby kan? Derby Romero. Wow. Enggak, gue ngerasa Romero Uno kan? Numero. Bukan salah. cara Romero nih ngatur defense-nya Spurs, dia commanding apa segala macam, di akhir-akhirnya juga ada sewor nggak jelas itu. Dan berhasil sewornya. sewornya. Game-nya itu menurut gua Ya, itu mahal bisa itu juga. loh. Iya. Itu mahal banget tuh. Yang dia ini ya, ngeblok itu ya. Iya. Jangan lupa dia world champion, bro. Ya, Oh, itu oke. Itu ngaruh juga. Nah, world champion kita kan cedera. Martinez. Lica. Nah, ya udah main what if lagi kan bener kan? Berarti emang Iya, cedera iya, iya. ngaruh itu loh. Ngaruh, Kalau misalnya ngaruh, kita ngaruh. pertama. Ngaruh. Bayangkan kayak Havertz. Balik Yes. lagi. Enggak. Loh, iya Karena dong. emang bener Odegaard. ngaruh. Karena Pak hasilnya ada. Ada gambar kolase, gambar pada operasi semua gimana? Maksudnya progresnya akhirnya mereka bisa lebih stabil di 3 kompetisi berbeda at least atau 4. Itu ya itu progres dibanding sebelumnya. Kalau cedera Gaya hidup maksudnya- sehat dong, gaya hidup sehat. Kalau cedera Tomiyasu doang ya, Jorginho kan bisa. Ya ada juga yang cedera cuma satu pemain Havertz, midfield juga merosot kan. Oke. Rodri. Havertz, Jesus. Dan ya kan ada di transfer market yang lagi rame di sosmed kan. Jadi dari tahun 2020, Arsenal cuma beli 6 pemain depan. 6 pemain depan. Ini saya bacakan ya. Havertz, Gabriel Jesus, Marquinhos, Pepe, Trossard. Willian. Marking. Anjir. Satu lagi, Trossard. Trossard ya? Trossard. Itu beli ya? Ya, ya mungkin Ya, dia maksudnya, ya mungkin Arsenal menganut paham dan terlalu mengikuti aturan untuk masuk ke bioskop ya, dilarang membawa benda tajam kayaknya. Wow. Makanya nggak beli striker. Wow. Striker tajam. Oke, striker tajam. Itu aneh, tapi itu aneh kan ada di peringkatnya itu paling bawah gitu. Iya, Maksud iya. gua emang nggak suka main depan. 60. Iya, walaupun dan terkejut juga dengan Fabrizio Romano yang kayak, loh, here we go Zubimendi. Walaupun akhirnya paham lah alasannya buat nambel ya. Ya, lebih main juga ntar dijadiin striker kok kayak Merino. Kan Tierney cabut. Nah, bek kiri beli, lihat nih. Bek kiri lagi nambah. Karena Martinelli jadi CF bagus juga nih. Karena bagus dia. Kerkes. Nah, karena Liverpool kan. Oh, who knows, belum ada Belum Here We Here We Go Go juga. mah masih bisa. Obi Mikel aja udah baju. Nggak terlalu urgent menurut gua bek kiri boy. Kalau sembuh ya nggak Masih sih? ada Miles. Iya, maksud gua. Ya, masuk sekali. Tomiyasu sekali, semua juga sekali, ya ada lah backup gitu bisa lah buat Salah main buat bisa. apa? Jadi kayak misalnya Ben White kan biasanya gitu ya, Ben White yang geser maju dia yang mundur gini jadi 3 tetap. Kiwior bisa. Bukan itu yang dibutuhin. Wah, Ben White yang disuruh buruan itu ya. Iya, yang dibutuhin tuh Odegaard di bangku cadangan. Kita kasih opsi lain. Enggak. Biar dia sadar, taruh striker juga. Mengobati kan bahasa Arsenal. Enggak. Itu Gua tujuannya masih kan, maksudnya. bangun. Ayo peringkat 16 lagi gitu. Murid Yesus aja 12 anjir. 16 peringkat. Ya udah, gua empati lo, Bro. Iya, oke. Ya lu ada apa nggak yang lu ingin sampaikan untuk fans MU kayak atau untuk United itu sendiri? Untuk United terlalu berlebihan lah, nggak mungkin didengerin juga lah. Kan lu masuk Instagramnya. Lu masuk Instagram Man United loh. Santai. Latihan tackle bebas masuk ke sana. Lalu Liverpool kan masuk kan? Masuk gua. Tuh. Ya, Slow. Gua masuk Instagram tackle bebas gua. Bentar lagi masuk Arsenal. Amin. FIFA World Cup udah tapi kan. Itu. Jujur itu kalah kita ya. Iya. Ya, apa nih harapan untuk fans United ya musim depan mungkin akan ya suffering lagi, suffering untuk terakhir kalinya. Oke. Ya kalau misalnya Amorim terlihat gagal lagi, apa yang dilakukan dan diperbuatnya sama kayak musim ini ya out sih, jalan satu-satunya. Tapi kalau misalnya ini kan soal cedera ya. Misalnya cederanya nggak inti lah dan nggak semajor itu. Anggaplah kayak 2 musim lalu pas yang compete sama City tapi nggak juara. Arteta gue pertanyakan soal sih. Kan balik lagi Arsenal kan. Iya, nggak apa-apa. Enggak, kalau misalnya soal out. Iya sih. Soal. Iya, gue juga udah mempertanyakan Udah lah, sebenarnya. 5 musim, Bro. Cuman gue maksudnya masih ngasih kesempatan karena gue selalu menganggap problematika paling besar bukan Arteta yang ada problematikanya.
Ada tuh ada di boardnya. Dasarnya dengan board yang baru. Sama, Dengan United board yang juga baru, gitu. gue mau ngasih chance lah. Gue mau kasih kayak benefit of the doubt dulu. Kita mau lihat. Kalau masih begitu juga, ya udah, say goodbye. Atau emang bukan pelatih yang memang winning mentality aja gitu. Ya makanya one more season. Tapi kan Amorim menang di Sporting, harusnya punya winning mentality. Iya, harusnya. Makanya kita lihat musim depan. Ya pemainnya mungkin enggak. Iya, makanya. Baik lagi kan bukan pemainnya Amorim kan. Nggak, seburuk-buruknya Ten Hag, mau gimana pun dia 2 musim 2 gelar, bro. Mau gimana pun. Bruno kalau di final 2 kali. Iya, kasihan ya. Siapa yang winning di United, siapa yang tadi main? Yang tadi main. Siapa yang Nggak ada. Casemiro. Harry Maguire kalah Ya, di final. Casemiro doang. Casemiro Iya, doang. Harry Maguire kalah di final 2 kali. Iya. Iya kan, Luke Shaw juga udah nyetak gol di final kalah. Iya. Mazraoui juga kalah. Kalah semifinal, ya kan? Iya, Casemiro doang ya. Iya, Casemiro doang. Itu ngaruh sih menurut gua. Ngaruh-ngaruh. Iya, iya. Tapi Spurs cuma punya Romero kan. Oh enggak, Onana Inter Milan. Kalah di final. Enggak, liganya. Iya. Ya enggak, ini kita kompetisi, Bro. Kompetisi yang, Kompetisi. yang Yang bergengsi final. lah. Yang kalah. Maksudnya Romero kan kayak Yang menang di knockout, final yang lawan Prancis, knockout. keren. Yang knockout. Ngaren defending champion. Tapi Son. Spurs juga punya Son. enggak Asian Games. Pakansari. Iya, from Bro. Pakansari. Tapi Susan winning Mames. Winning mentality, bro. Tapi kan dia nggak main dari awal. Ya berarti 2 itu doang siapa coba? Spurs juga nggak punya. Enggak, Son enggak lah. Iya lagi nggak ada. Romero. Ya, emang wajar final kita kayak gitu. Pas menang Euro ada Bruno enggak? Menang Euro. Nggak ada. Euro pas yang Kan Renato CM. Sanchez, CM -nya. Oh iya, berarti. Belum. Sama Raul Meireles, bro. Oh iya. Wah, anjir. Raul Mer. Ya berarti Ya benar. berarti emang final tadi nggak ada. Ya Casemiro. Emang udah Casemiro versus Cuti Romero. Udah. Casemiro, Roro semua. Oke. Iya nggak ada lagi ya. Nggak ada. Maksud gua kalau kita lihat misalnya mau gimana pun Inter PSG yang katanya emang bakal kalah pamor dibanding final Europa League, tapi ada banyak champion di sana kan. Exactly. Siapa? Pemenang-pemenang. Siapa aja? Lautaro. Iya, Juara dunia. Mbappe Oh, Madrid. enggak. Si ini lupa. Nggak nonton bola, bro. Teman saya nggak nonton bola. Si Dembele apa? Dembele champion. Dembele. World Cup. Ya. World Cup. terus Masuk deh, Dembele, World Cup. Donnarumma, Euro. Donnarumma. Barella. Barella. Barella, Euro. Euro. Nick Barella. Di Marco, Di Marco. Euro. Marquinhos. Iya. Copa Iya, America. Marquinhos Copa Ya, boleh. Copa Marquinhos. America ya. Hakimi Piala Enggak. semifinal. Di Madrid dia Enggak, juara dia. Tadi kita Mas Rawi kalah ya. Oh iya. Kenapa? Di Madrid dia nggak juara Hakimi. Siapa? Hakimi. Hakimi. Enggak. Final. Oh enggak. Champions League kayaknya enggak ada. Ya tapi kalaupun itu kan dia nggak inti waktu itu. Hakimi. Either way. Ya udahlah, kalian puasa trofi. Lautaro. Tadi Iya. udah. Oh, udah. Nah, puasa trofi, semoga bisa musim depan bisa lebih baik lagi, bisa lebih seru lagi. Ya harapannya jangan siksa kami lagi lah. Tolong, gue dari hati nih, tolong. Maksudnya kayak banyak yang dikorbankan ya. Maksudnya jam tidur karena kita bener-bener dari Asia gitu. Apalagi orang yang bekerja, sekolah gitu. Tolong United main yang bener, pakai hati. Itu doang sih pengennya. Kita Please. syuting jam berapa nih? Iya nih. Jam 5 tadi sampai jam 6 nih. Ini ngomong jangan nyiksa sama United nih atau sama Sama semua yang berkepentingan di United lah. Nyiksa banget bro, asli. Nonton United musim ini tuh sangat menyiksa. Sampai-sampai tuh kalau ketika orang yang sudah mengalami gangguan ada disordernya gitu. Oh, ya, melihat semambung. sesuatu yang menyakitkan tuh tertawa. Kayak, ya anjir. Gue fans United kok. Gila. I can go through all the pain. Tapi dulu zaman Ferguson pas ngata-ngatain kami, pada mikirin gitu nggak? Nah, itu. Ya, itu urusan Bayangkan. kalian lah. Nah, ini saatnya roda berputar. Tapi bedanya ketika roda United di bawah, ketancep paku, tes. Nggak bisa naik lagi. Naik, nanti naik. Tenang aja. Kapan? Percaya aja. Kapan? Percaya proses, bro. Kapan? Kalian juga percaya proses kan? Kami runner up. Iya. Kalian kapan bisa runner up? Liverpool Lah 30. udah pernah runner up doang mah. Enggak, kapan naik lagi? Iya, selalu aja. Musim depan. Musim depan? Musim depan. Title contender? Enggak, 4 besar. 4 besar. Ya, tapi progres 16 ke 4 tuh 12 loh. Woi, anak 16 lu naik 15 juga progres, Iya, gila. Tapi makanya. bukan itu standar. Makanya kan kalau buruk tuh naiknya kelihatan tuh progresnya. Selalu aja. Emang kita harus nilainya dari hasil bursa transfer sih. Kita bisa Liverpool ya? Iya. Ya, Santai aja dia. apapun yang dinilai selain juara itu failure. Yes. Dan Liverpool santai aja lah. Udah nggak usah udah beli Frimpong, Kerekes, mau siapa lagi, Nggak, mau gua- Gates, mau De Bruyne, mau siapa, udah Enggak santai aja lah. terlepas belanja lagi, gue pun nggak yakin juara lagi ya. Maksudnya karena ya Rodri nggak ada di City segala macem, Arsenalnya ada kesandung ini itu segala macem. Menurut gue musim depan harusnya lebih sengit. Itu aja. Amin. Ya pasti fans netral juga melihat bahwa
pengen lihat United balik lagi lah. Iya. Karena itu yang memanaskan Premier League juga kan. Iya. udah sebenarnya. panas loh tanpa United. Nggak Iya, elah, lihat. Ada Liverpool City udah cukup. Iya, sama Nggak apa-apa ya. Newcastle fans baru United banyak. jadi kasetnya sama Spurs. Bisa, no? Ya udah terserah. Emang udah nasibnya mau gimana? Gua nggak punya pembelaan apa-apa. Iya. Kalah, Bro. Kalah. Gue nggak boleh kalau itu menang. Kami setahun ditekel bebas dihina. Nah gini ya, kita kalau fans rival, fans MU lagi begitu kita kesian, tapi kalau kita lagi begini nggak dikasihanin gitu. Iya itu dia makanya maksudnya. bingung gua. Nggak apa-apa Ya, terserah. lo ketemu sama fans United yang salah aja. Kalau udah cek pun mau gimana pun nggak bisa ngebully tapi lebih minim fans Spurs di sekeliling gua dibanding So, gitu fans maksudnya. United yang bakal senyum gitu ke gua. Karena itu yang terjadi juga di 2 musim terakhir ketika Arsenal runner up doang nggak dapat piala, United dapat FA dan Carabao. Iya. Tetap ada ceng-cengannya. Ya. Kali ini. Jadi gua kali ini Spurs aja nggak apa-apa. Ya, dan ya kita ucapkan juga selamat untuk Spurs yang menjadi Oh, iya, tim iya. terbaik London ya. Yes. Tolong dong nih. Iyalah. Tim Crystal terbaik Palace. Crystal London Palace. dong. Dia juara Eropa, Bro. Oh iya, oke. European Iya, Champions. Lah, Masa terbaik gitu doang? Ya begitu doang bisa. Chelsea belum main, Chelsea belum main. Tapi Ay, levelnya, Bro. ampun Lu lah. apa Eropa nggak pernah kan? Semifinal UCL Iya, itu lebih elah, susah daripada semifinal, ada di juara. juara Europa League lah. Pernah nggak juara Eropa? Pernah winners. Sama apa? Inter Toto. Inter Toto mah bukan juara, kloset. Fairs Cup. Toto. Fairs apa? Fairs. Tapi itu close internasional. Ya udah, cukup lah ya, udah lah. Ya, cukup udah. Jam berapa ini, Bro? Iya. Tapi lo ini soal Spursnya nggak ada ini sedikit nih. Siapa tahu, saya penebas, saya adalah fans Spurs. Ya udah, nikmatin aja kemenangannya. Selamat ya. Selamat Makanya selamat sekali lagi. Selamat. Semua mainnya bagus, mainnya nggak itu walaupun Masa sih? Mainnya bagus, maksudnya Mainnya dia bagus. sesuai sama arahan Ainge-nya. Dia level kayak- Spurs. Iya. Bagus level Spurs. Apakah pertandingan final yang ideal, yang bagus? Enggak. Iya, Cuman iya. ya final. Mau gimana? Ya kalau gue sih jadi Ainge ya, gue bakal langsung resign dengan trofi Bener, Europa League. setuju. Oh iya. Anjing, gue dikata-kata 1 musim, ini gue ngasih lu trofi setelah berapa tahun Eropa, gue mau resign. Gue mau ke klub, keren. mau ke klub yang Iya. lebih besar. Live as a champion, bro. Ah, itu dia. Udah. Karena ini Spurs. Sulit ya, mending lu cabut. Iya. Ya, Itu aja itu sih. dia. Walaupun mereka sempat hampir dekat dengan gelar juara, tapi kan Mourinho dipecat di final ya. Jadi Karabo ya. aneh. Lawannya Gantinya Ryan Mason aja. Dia udah tahu bakal kalah itu. Lawannya Pep lagi, lu tuh bego banget. Ryan Mason sama Pep terus dibikin statistik udah aneh lah. Ya gitu lah. Ya, Sama sama. sekali lagi buat fans Spurs, saya senang Son akhirnya juara sih. Ya, To be fair. Iya, protagonis. Ya, Ya, sudah. Ya udah tutuplah kalian. Ya, itu aja. Jadi bisa tulis di kolom komentar bagaimana kalau ada ingin mengutarakan sesuatu, terutama untuk lo fans United. Tapi kayak enggak ya, fans United kayak nggak nonton konten-konten sosmed sih menurut gua. Sekarang. Ya gua mau detox media sosial. Lain. Ya, so, kalau fans Spurs, selamat bergabung. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share juga. Selamat kami mengucapkan untuk Spurs yang menjadi juara Eropa, Champions of Europe ya. Akhirnya lebaran lagi kalian ya. Ya, sampai jumpa lagi. Jangan lupa nonton terus Tackle Bebas dan juga Grombol, Arsenal Folks juga, Asal Fox. let's go. dan lain-lain. Dadah! Oh.